Halo, assalamualaikum. Selamat pagi teman-temanku semua. Oh iya, pagi hari ini aku akan menunjukkan pada kalian beberapa tanamanku yang terkena hama ya. Dan juga kita akan memetik beberapa sayuran ya, seperti selada dan tomat cherry. Nah, ini salah satunya ya, ada pohon pareku ya, yang nggak tahu ya apa penyebabnya. Daunnya banyak yang menguning teman-teman, tapi alhamdulillahnya masih produktif ya, masih banyak berbunga ya, bakal buahnya alhamdulillah masih banyak. Dan ternyata sebagian ini kan ya, buah parenya sebagian aku bungkus dan sebagian lagi aku tidak. Dan ternyata yang tidak aku bungkus itu pertumbuhannya terhambat teman-teman. Dan lihat ya, contohnya ini ya. Dan penyebabnya itu karena gangguan dari para makhluk ya. Oh ya, kebetulan makhluknya, pelakunya ada di sini teman-teman ya. Aku tunjukkan, bismillah. Nah, ini dia pelakunya. Coba kalian perhatikan ya, tuh. Dia sembunyi teman-teman. Jadi buah pare yang tidak aku tutup ya, ini coba kalian lihat, ini pertumbuhannya cuman segini-gini aja teman-teman, jadi nggak mau besar ya, tuh banyak bekas-bekasnya ya tuh. Jadi disuntik ya teman-teman, disuntik sama lalat buah ya, binatang yang tadi itu. Nah, ada si lebah teman-teman tuh ya, yang sedang membantu penyerbukan ya. Mana? Nah, ini dia si lebahnya tuh ya, dia mencelok di bunga ya, di bunga yang jantan, lalu mencelok lagi ya di bunga betina, sehingga terjadi penyerbukan. Dan buah yang tidak terkena penyerbukan biasanya gagal teman-teman, seperti ini contohnya ya. Nah, ini kering ya, karena mungkin ini karena gagal, tidak terjadi penyerbukan ya teman-teman. Nah, ini yang aku tutup tuh kan, kalau yang ditutup pertumbuhannya normal teman-teman ya, jadi semakin hari semakin tumbuh membesar ya teman-teman tuh. Nah, ini juga, ini terhambat teman-teman nih, sampai ini ya, tua bentuknya kecil gitu ya, bantet gitu teman-teman, karena sudah disuntik sama si lalat buah ya. Ini juga nih ya, tuh coba kalian lihat nih ya tuh. Nah, yang ini baru aku tutup ya, mudah-mudahan ini gak keduluan sama si lalat buah ya, soalnya aku telat nutupnya teman-teman. Nah, walaupun kita tutup, kalau waktu masih kecilnya sudah keduluan disuntik sama lalat buah, pertumbuhannya nanti bakal bantet seperti yang ini teman-teman. Jadi sekarang aku tutup semua ya, karena ternyata tidak aman kalau tidak ditutup ya. Nah, untuk yang di sebelah sini sayang sekali teman-teman, padahal ya ini lagi subur-suburnya ya, sudah mengeluarkan bunga begitu banyak ya. Coba kalian lihat tuh ya, ini udah bakal buahnya teman-teman, tapi sayang sekali ya. Nih, si penyakit ini ya awalnya menyerang di batang yang di sebelah sini ya teman-teman ya, dan aku potong, tapi ternyata yang ini juga terkena ya. Pada awalnya ada titik coklat ya, seperti ini teman-teman nih, coklat awalnya ya pada batang sedikit, dan tanaman masih normal ya, masih bagus ya, daunnya masih hijau, masih segar ya. Tapi semakin lama semakin coklat itu ya, warnanya coklat sekali batangnya, dan terlihat kering gitu ya teman-teman tuh, dan ada titik putih seperti ini ya tuh. Coba kalian barangkali sudah ada yang pernah mengalaminya ya, siapa tahu ini sama kasusnya. Nah, ini beberapa pohon cabeku yang terkena penyakit ini ya, ada keriting daun apa-apa ya teman-teman tuh, warnanya coklat ya, padahal sudah mulai mengeluarkan itu bakal buah ya untuk menjadi cabai tuh. Ini juga, tapi aku biarkan ya, karena aku dulu pernah juga seperti ini. Kalau itu kita potong saja dan nanti tumbuh itu tunas baru, dan insya Allah bisa tumbuh kembali ya, berbunga lagi. Nah, ini kemarin ada ayam yang masuk ke sini teman-teman ya
tuh jadi pada rusak seladanya. Ini nanti aku petik aja ya. Ini juga ada yang patah ya, tuh daun basilnya patah teman-teman. Aku sambung pakai rapi ya, mudah-mudahan bisa normal kembali ya, nggak meletoy gini tuh. Ini juga pohon paprikanya teman-teman, itu banyak bunganya sih ya, tapi kita nggak tahu ini bakalan ada yang jadi atau tidak ya, karena ternyata masih ada yang berguguran ya dan gagal menjadi buah paprikanya ya. Semoga saja ada yang jadi ya, satu pun nggak apa-apa, alhamdulillah. Ini dia bunga telangnya, aku kewalahan teman-teman karena ternyata semakin hari semakin banyak bunganya ya. Dan padahal kan aku kalau bikin teh paling 4 bunga ya, 4 lembar bunga gini ya, aku bikin 1 gelas gitu. Dan sekarang banyak sekali teman-teman tuh, jadi aku bingung ya, terlalu banyak. Atau mungkin nanti dibikin dikeringkan ya, dijemur, bisa saja kita petik saja ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, ini yang baru ya, baru mekar. Nah, ini yang mekar kemarin teman-teman tuh sudah jadi kuncup ya. Kita petik ini selada yang rusak diinjak-injak sama ayam ya teman-teman. Selada yang sebelah sini sudah siap untuk dipetik ya. Nah, ini terong juga ya, ini dahannya sampai ini, terlalu berat terongnya teman-teman. Mau aku tuh aduh ya, kalau nggak di ini roboh. Ini udah besar nih, kita yang ini masih kecil tapi ya kita ambil satu aja gitu. Nah, kita ambil yang ini ya teman-teman. Kasihan sekali ini pohonnya ya, keberatan nahan terong ini. Kita ambil juga yang sebelah sini ya teman-teman. Kasihan pohonnya ya, biar istirahat dulu menumbuhkan tunas-tunas baru ya. Bismillah. Nah, sekarang kita petik mulai dari mana ya, bingung. Nah, kita mulai dari sini saja teman-teman. Nah, ini ya aku nemu tomat, benih tomat ya, di media tanam ini dari kompos ya. Nanti aku pisahkan lagi, kalau sudah besar dipindahkan ya. Bismillah. Karena ini sudah besar-besar ya seladanya, jadi kalau kena hujan gak terlalu beriwuh ya, karena sudah. Tapi kalau hujannya deras sekali ya pasti banyak yang rusak teman-teman ya. Ini. Dan ini rasanya nggak pahit kok teman-teman, enak. Kan ada ya selada yang pahit itu, aku pernah juga dulu nanam selada hijau gini, tapi kenapa rasanya pahit ya. Tapi kalau itu jenisnya beda apa gimana ya. Tapi kalau yang ini enggak, alhamdulillah sama seperti selada yang aku biasa beli ya, nggak pahit. Nah, sekarang kita akan petik beberapa tomat cherry ya teman-teman. Aku mau petik yang warnanya sudah merah sekali ya, karena ternyata yang warnanya sudah merah sekali seperti ini rasanya manis teman-teman, nggak ada asam-asamnya ya. Kalau warnanya belum merah sekali itu masih ada rasa asam-asamnya ya. Nih, ini cocok sekali untuk dibikin salad teman-teman nih. Merah sekali ya. Nih, tomat cherry tropical ruby ya, ini namanya. Ini yang merah sekali ya, ini yang belum merah tuh ya. Kita petik yang merahnya saja, kelihatan bedanya ya, ini yang sudah merah dengan yang belum merah. Oke, sampai di sini dulu ya. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini hingga akhir dan yang selalu setia menyaksikan videoku ya. Semoga kalian semua sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.